Masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, peristiwa, dan didukung berita. Masih banyak dari kawan-kawan para PMI yang menanyakan kepada saya bahwa barangnya masih tertahan di gudang. Bagaimana proses kelanjutannya setelah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 dicabut? Saya sudah sering menjelaskan bahwa secara otomatis ketika peraturan Menteri Perdagangannya dicabut, barang-barang yang ada di gudang segera dikeluarkan. Dan ini dibenarkan oleh Kepala BP2MI. Supaya tidak menjadi fitnah, teman-teman, mari kita langsung bacakan dari sumbernya. Antara Kepala BP2MI sebut barang kiriman PMI yang tertahan akan dikeluarkan. Nah, ini kabar baik kan? Jakarta, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memastikan barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang saat ini tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Mas akan segera dikeluarkan untuk pengiriman. Rapat tadi menyetujui agar barang-barang milik PMI tersebut segera dikeluarkan yang pengaturannya atau otoritas kebijakannya diserahkan kepada pihak Bea Cukai, ujar Beni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pada hari ini membahas implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan pengaturan dan pengaturan impor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Salah satu keputusan yang diambil termasuk dicabutnya pembatasan barang-barang kiriman milik tenaga kerja Indonesia yang dikirim dari berbagai negara penempatan akibat implementasi Permendak nomor 36 tahun 2023. Dan dalam rapat tersebut, ujar Beni, diputuskan kembali untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor, terutama terkait pembebasan bea masuk barang milik PMI sebesar 1.500 US dollar Amerika Serikat. Sebelumnya, Kepala BP2MI telah melakukan peninjauan barang-barang milik pekerja migran yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, dan juga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dan dalam kesempatan itu pihaknya meminta agar kebijakan terkait penanganan impor milik para PMI untuk kembali ditinjau. Oke, teman-teman, kita bahas. Jadi, sama dengan pendapat dari Kepala BP2MI. Ketika peraturan Menteri Perdagangan yang tanda kutip menghambat kiriman milik PMI dicabut, maka berlakulah peraturan sebelumnya yang membebaskan banyaknya barang yang dikirim oleh para PMI. Tidak ada pembatasan. Jadi yang dibatasi hanyalah relaksasinya, yaitu sekarang ini masih 1.500 US dollar. Dan itu untuk setiap pengiriman setiap pengiriman dalam 1 tahun bagi pekerja migran Indonesia yang terdaftar dalam BNI Peduli, dan 3 kali pengiriman dalam 3 kali pengiriman dalam setahun bagi PMI yang terdaftar di BP2MI. Untuk WNI Peduli diberikan kebijakan 1 kali pengiriman dalam setahun dengan relaksasinya 500
US dollar. Artinya, marilah kawan-kawan, berbondong-bondonglah untuk mendaftar di laman WNI Peduli ya, WNI Peduli, agar memudahkan kita dalam pengawasan maupun dalam pengiriman barang kita ketika mengirim barang ke Indonesia. Demikian.